Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia secara daring dalam keadaan sehat semua ya, amin. Hari ini kita akan mengulas kembali materi mengenai teks laporan percobaan. Jadi setelah kalian melakukan eksperimen atau percobaan, itu akan mendapatkan hasil dari eksperimen tersebut. Kemudian disusun dalam bentuk sebuah laporan. Laporan tersebut dinamakan dengan teks laporan percobaan. Dalam membuat laporan percobaan itu harus diperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja sih struktur dari teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah-langkah, yang kelima ada hasil, dan yang terakhir ada simpulan. Struktur yang pertama yaitu ada judul. Jadi di sini judul adalah percobaan atau eksperimen tentang apa yang kalian lakukan. Contohnya adalah uji boraks pada makanan seperti bakso dan mie instan, atau menguji minuman soda seperti Fanta versus pemutih Baiklin, atau membuat taplak meja dengan menggunakan kain perca. Yang kedua yaitu tujuan. Di sini tujuan adalah bagian awal yang berisi penjelasan tentang tujuan percobaan atau suatu karya ilmiah yang kalian lakukan. Contohnya tadi pada judulnya menguji makanan yang mengandung borak pada mie instan dan bakso. Jadi contohnya di sini tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks serta dampak negatif boraks terhadap kesehatan, sehingga kita bisa menghindari makanan tersebut karena makanan tersebut kurang baik untuk kesehatan. Contoh yang lain misalnya kalian membuat taplak meja dengan menggunakan kain perca. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memanfaatkan kain perca sebagai taplak meja. Ada alat dan bahan. Jadi di sini adalah alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan tersebut. Contohnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian boraks pada makanan antara lain alatnya adalah cutter, parut, plat tetes, saringan, mortar, dan penumbuk. Untuk bahannya ada mie instan dan bakso. Yang keempat ada langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian yang berisi langkah-langkah hasil percobaan karya ilmiah yang ditulis secara runtut ataupun tersusun. Jadi langkah-langkahnya yang kalian lakukan dalam percobaan atau eksperimen itu dituliskan secara runtut dari awal sampai dengan akhir. Kelima ada hasil. Bagian ini menjelaskan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Contohnya, setelah melakukan pengujian pada makanan bakso dan mie instan, maka diperoleh hasil. Yang pertama, ciri-ciri makanan yang mengandung boraks itu berwarna seperti apa setelah ditetesi dengan cairan kunyit. Kemudian, akibatnya apa jika mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dalam jumlah banyak. Ada simpulan. Jadi kesimpulan ini adalah berisi kesimpulan percobaan yang telah dilakukan. Simpulan ini merupakan pendapat akhir dari percobaan. Jadi bisa termasuk pendapat penulis ataupun pendapat dari orang lain yang telah melakukan percobaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, nanti Bu Afi akan memberikan contoh teks laporan percobaan beserta pembagian strukturnya. Nanti akan Bu Afi cantumkan dalam deskripsi video ini. Jadi nanti kalian bisa lihat lebih detailnya bagaimana sih struktur dari teks laporan percobaan beserta laporannya. Tugasnya yaitu amatilah video eksperimen yang akan Bu Afi cantumkan dalam deskripsi video ini. Kemudian buatlah laporan percobaan dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan yang telah kalian pelajari pada hari ini. Kemudian tulis di buku tulis dan dikirim melalui e-learning. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara daring pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.